Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami bersama para malaikat di surga. Kami menyanyikan kidung pujian. Dan kami beribadah dengan sungguh. Hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah. Ya, Yel. Pemuda sehati, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes, yes, yes. Ibadah pemuda sehati Gereja Betel Indonesia, Jemaat Hati Kudus Perumna 1 Bekasi. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, di dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta, seperti bermimpi. Ya, shalom semuanya, puji nama Tuhan Yesus. Kita ada di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus, karena anugerah, bahkan kita bisa mengikuti ibadah juga karena Tuhan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita semua. Kita angkat satu pujian seperti bermimpi. Kita menyanyikan dengan hati bersuka cita, dengan hati bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah hadir. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Yesus pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan dengan memakai gaya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Yesus pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Katakan yang menabur, yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka,
pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya yang menabur dengan air mata dan menuai dengan besuknya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami mengucap syukur Bapa, karena Tuhan Yesus telah memberikan kami kesempatan, kami bisa hadir di tempat ini di gereja. Terima kasih Tuhan, bahwa kami biar selalu rindu atas tiap kebaikan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Yesus Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Yesus Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Yesus, ku nanti
kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Yesus, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan Bapak Gembala. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan yang indah juga kami membaca firman-Mu yang selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Hari ini kami membaca dari Matius pasal yang ke-12. Biar kami belajar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Tuhan Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-murid Tuhan Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus, "Lihat, murid-murid-Mu membuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkap dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Tuhan Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hamba Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Tuhan Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi.
kasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang terkulit, latah yang terkulit tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan pada harinya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Tuhan Yesus dan Beelzebul. Kemudian dia bawalah kepada Tuhan Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Saya lompat ya, nggak dibaca ya. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Tuhan Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Tuhan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Tuhan Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda,
Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bersama-sama Tuhan Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibu Tuhan Yesus dan saudara-saudara Tuhan Yesus berdiri di luar dan berusaha menemui Tuhan Yesus. Maka seorang berkata kepada Tuhan Yesus, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepada Tuhan Yesus, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu kata Tuhan Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Izin kita doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami boleh akhirnya tiba di rumah-Mu ini dengan segala macam rintangan, tapi kami maju terus. Tapi Tuhan Yesus dahsyat akhirnya buka jalan, apapun yang Tuhan buka, kami tidak harus dengan berkendaraan A, tapi juga berkendaraan B, atau mungkin juga bisa jalan kaki, semua karena kehendak Tuhan terjadilah. Biar kami hanya penurut-penurut Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom. Ya, kesaksian ya. Saya bilang, nggak harus pakai mobil. Ya kan, kenapa nggak harus motor? Kenapa nggak juga jalan kaki? Kenapa nggak ini gitu loh. Jadi kita harus fleksibel, ya, harus mobil ya udah ikutin. Sampai di jalan 38 menit nggak jalan-jalan kan lucu kan. Saya bilang ayo kita pulang aja mobil, naik motor. Ya sekarang naik motor. Iya. Terus yang ada di belakang Bapak? Nggak tahu. Oh gitu. Oh gitu ya. Oh. Enggak. Ada orang di belakang. Oh gitu. Mungkin ada yang nunggu muridnya yang lagi sekolah kali. Oh gitu. Oh. Saya tadi mau keluar mau ngajak. Oh. Iya. Ya, ternyata memang kita harus berjuang. Jangan menjadi orang yang ya udahlah. Udah nggak bisa tuh jalan ketutup gitu ya. Kalau mau Bapak, kita mau ketemu Tuhan, ya lanjut terus ya. Nabi Elia aja pernah ini ya terlambat, tapi bukan karena dia mau, tapi ini cuman Saul nggak sabaran, ini duluan ya bakar korban. Waktunya nggak ini juga ya, mengucap syukur ya. Ya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata ketika tadi ayat yang kita baca, saudaramu, ibu-ibu tunggu di luar, kata orang-orang ya kan? Mana? Yang sebelumnya nih.
Nah ini kan, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Nah itu secara fisik ya, bahwa ada ibu Tuhan Yesus ya, Maria, ada saudaranya Tuhan Yesus, saudara sekandung, tapi jawab Tuhan Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Tuhan Yesus menunjuk, ini ibuku, menunjuknya kepada siapa? Murid-muridnya. Wah ini yang dahsyat sebenarnya. Jadi ibu Tuhan Yesus itu bukan secara fisik. Coba bayangin kalau ibu Tuhan Yesus secara fisik cuma satu di dunia ini. Ya. Dan tetapi luar biasanya Tuhan Yesus bilang, ini ibuku, ini saudara-saudaraku kepada murid-muridnya. Jadi yang terutama di dalam hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Sehingga kita menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi ibunya Tuhan Yesus atau bapaknya Tuhan Yesus, tapi karena kita umurnya jauh lebih ini, maka kita menjadi saudara dan saudarinya Tuhan Yesus. Nah di sini yang paling penting dalam hidup kita, ini sudah digarisbawahi bahwa melakukan kehendak Bapa di sorga itulah yang terpenting dan yang terutama. Sebab kalau kita sudah menjadi saudaranya Tuhan Yesus, kira-kira kita pasti masuk sorga gak ya? Pasti, ya kan Tuhan Yesusnya ada di sorga, masa? Loh, kok saudaraku nggak masuk? Masuk. Waduh, menjadi tamu yang istimewa, tapi bukan tamu juga, malah menjadi saudara. Setiap orang mungkin akan memandang, wah luar biasa ya, menjadi saudara Tuhan Yesus, menjadi orang yang nomor satu di kerajaan sorga. Itu yang luar biasa. Kita aja kalau ke pesta pernikahan ketika yang ngundang itu, Pak Hadi mari sini duduk di sebelahku. Waduh bahagia ya. Itu baru orang. Kalau Tuhan Yesus yang ngundang kita, ayo mari saudaraku, saudariku, duduk di sebelahku. Kita makan perjamuan bersama-sama. Itu kerinduan kita. Tapi kerinduan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga sejak saat ini. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yuk pertama yang perlu dikoreksi sesuai firman Tuhan adalah, apakah aku saat ini sedang melakukan kehendak Bapa di sorga? Nah itu yang paling penting. Karena hari ini ada besok, ada lusa, ada 3 hari lagi, ada 4 hari lagi. Apakah kita terus-menerus konsisten akan melakukan kehendak Bapa di sorga? Nah itu yang harus menjadi komitmen, ya, janji di dalam diri kita bahwa aku tidak mau lain selain mengikut Bapa di sorga. Aku tidak mau yang lain selain mengikuti Tuhan Yesus. Aku tidak mau lain selain aku menuruti keinginan Tuhan Yesus, keinginan Bapa di sorga. Nah, tetapkan itu dalam hati kita. Karena dikatakan upahmu besar di sorga. Karena ada hal yang menantikan kita ketika kita melakukan kehendak Bapa, melakukan atau mengikut Tuhan Yesus senantiasa dalam hidup kita, Tuhan mengajak kita, menerima kita di rumah Bapa di sorga. Itu yang paling terpenting. Terus yang kedua, yang paling penting juga adalah, pertanyakan dalam diri kita, apakah saat ini kita sedang melakukan pekerjaan yang Bapak perintahkan kepada kita? Ya, marilah kita melakukan pekerjaan yang diberikan Bapak kepada kita. Ya, apa itu pekerjaan yang Tuhan berikan atau Bapak berikan kepada kita? Hendaklah apa saya. Tapi begitu saya kenal Tuhan, ternyata memang seorang anak itu nggak harus dimanja, nggak boleh malah menjadi anak yang gampangan. Nah, maka itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini hidup kita mungkin ada rotan, ya, atau mungkin ada sentilan, tergantung ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah engkau kecewa atau menolak Tuhan Yesus. Karena seperti doa syafaat kita kan, hendaklah kita menjadi jemaat yang, amin, militan loh. Seorang yang militan tuh, kalau, waduh saya kemarin lihat latihannya tentara, itu dia jalan di lumpur, nggak takut kotor, di kepalanya ini berdesing peluru, ding, ding. Waduh, dia nongol sedikit aja kepalanya. Waduh, bisa nyawa melayang kan itu. Nah, jadi kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, ingat gak ada orang kaya dan Lazarus. Apa kata Musa, kata apa?
Waktu itu siapa ya? Musa ya? Abraham ya? Nah kata Abraham apa? Lihat ayatnya. Anak, engkau selama di dunia menerima apa yang baik. Saatnya Lazarus gantian. Nah ternyata saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada seorang kaya yang di dalam Alkitab yang selalu berpakaian ungu. Katanya ya kan ungu berarti tandanya mungkin mewah ya. Ya kita nggak pakai ungu terus ya. Mungkin pakaiannya bagus gitu ya, kebesaran gitu ya. Nggak pernah pakaian lusuh, nggak pernah nyentuh kotoran mungkin ya. Dan ternyata ketika akhir hidupnya, loh malah di neraka. Nyala api, bahkan sampai minta setetes air, ya kan? Nah makanya Bapak Abraham ngasih tahu, engkau sudah menerima apa yang baik selagi waktu di dunia. Nah, jadi saudara kalau kita menerima apa yang baik terus di dunia ini, jangan-jangan itu bukannya dari Tuhan ya kan? Ya seolah-olah ya udah ada si jahat yang bilang, ya udah kamu nikmatin aja hidup ya, ada hartamu foya-foya, ini nikmatin nggak akan habis 7 keturunan gitu kan? Wah ternyata itu berbahaya. Anak-anak Tuhan dididik menjadi anak yang militan, anak yang tidak gampang cengeng, ya sedikit kena kesusahan menyerah. Wah nggak begitu. Ya ternyata anak di dalam Tuhan itu menjadi anak yang benar-benar harus, kalau ini kehendak Tuhan, aku akan jalani terus sampai Tuhan menyatakan stop. Ya jangan berhenti. Ya mungkin kalau misalkan tadi saya sampai Bapak terima kasih pun saya harusnya ikutin terus ya. Ya tapi ternyata tidak sampai Bapak terima kasih. Kalau di televisi itu Indonesia Raya. Ya mengucap syukur ya. Wah tadi lewat jalannya, wah jalan kecil pun saya ada yang nggak bener ya. Bertobat. Karena yang paling penting Tuhan Yesus maunya apa? Hendaklah kita bertobat sejak saat ini. Sejak kita masih di dunia. Karena kalau udah meninggal udah hopeless, udah gak ada harapan. Maka itu saudara, di dalam Tuhan Yesus, kita harus eling. Kita harus peka akan suara Tuhan, akan kehendak Bapa. Apakah kita lagi menghasilkan buah Roh Kudus? Atau kita sedang melakukan kehendak Bapa? Sedang melakukan pekerjaan Bapa? Kalau enggak, mendingan kita berbalik, kita bertobat, kita minta ampun, supaya hidup kita dibersihkan lagi. Dan itulah kita akhirnya hidup kita sebenarnya jadi nggak enak ya. Oh dikit-dikit minta ampun, dikit-dikit bertobat. Oh kayaknya hidup saya harus banyak ngerem. Iya saudara, tadi kayak naik motor saya, dikit-dikit ngerem. Kalau nggak saya nyeruduk terus kan. Itu apalagi kalau rem motor ini kok kurang pakem. Saya juga agak ngeri juga. Ya, jadi waduh hidup kita harus pakem saudara. Kalau udah dosa, jangan bablas terus, udah keenakan. Berhenti, mendingan bertobat, tinggalkan. Memang kadang dosa itu enak mungkin, tapi lebih baik kita menyalipkan daging supaya kita masuk di dalam kekudusan Bapa. Jadi saudara, singkat cerita yang saya dapat dari Tuhan, anak-anak Tuhan, janganlah engkau menjadi lemah, janganlah engkau terbuai dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang menyediakan banyak kemudahan, banyak kesenangan, banyak apalagi soal makanan ini, wah di sini apalagi kulinernya banyak, asal punya duit aja. Tapi kita lihat, ada kalanya kita mengucap syukur kalau kita di GBT Kudus ini dibiasakan untuk berpuasa. Nah itu untuk membuat kita, melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu, menahan keinginan ya. Nah kiranya kita semua harus belajar bahwa hidup kita harus belajar, ada rasa pahit yang harus kita telan, tapi itu sehat buat tubuh kita. Ada ganjaran sebagai anak yang dikasihi Tuhan, tidak selalunya anak dipuja atau dielus, tapi adanya mungkin pecutan ketika kita bablas, nggak ikutin Tuhan. Tapi satu hal yang saya dapatkan dari Tuhan, kita semua masih akan terus tetap disayang sama Bapa di sorga, disayang Tuhan. Ganjaran itu bukan mendatangkan malapetaka, tidak mendatangkan kecelakaan, tapi setiap ganjaran dari Bapa, teguran atau sabetan dari Bapa untuk mendatangkan sukacita, mendatangkan kita menjadi lebih baik, menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai seperti orang kaya yang terus hidupnya enak, tapi ujung-ujungnya maut. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau dalam hidup kami
ternyata ada teguran, mungkin ada sabetan, ada sentilan dari Tuhan. Tapi kami juga tidak mau hidup di dalam seperti anak-anak yang tidak tahu didikan Tuhan. Makin lama kami makin peka bahwa karakter Bapa, karakter Tuhan Yesus seperti ini. Sehingga kami semakin dewasa tidak lagi mengalami sabetan atau teguran ataupun sentilan. Tetapi kami makin berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Menjadi seperti sahabat dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus kasih tanda, kasih ciri-ciri, sehingga kami kenal, oh Tuhan Yesus lagi gak suka, ampuni saya Tuhan. Sehingga pukulan demi pukulan makin lama makin berkurang, karena kami boleh semakin menyatu hati kami dengan Tuhan Yesus, kami semakin sinkron dengan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan ada di dalam hati kami. Sehingga kami boleh menyadari, makin kenal karakter Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh mengenal Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus mengenali kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, Tuhan Yesus melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, bahkan Tuhan Yesus yang mendengarkan setiap doa suruh kami. Karena kerinduan kami makin serupa dengan Tuhan Yesus, makin intim dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi namamu. Bagi nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus ya. Emang kalau kita datang kepada Tuhan Yesus pasti ada halangan ya Pak ya. Enggak begitu selalu lancar gitu. Pasti ada hal-hal yang menghalangi, tapi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sangat sayang pada kita, sehingga kita boleh tetap memuji Tuhan, tetap menyampaikan firman Tuhan, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami juga akan membawa persembahan kami, Kau yang menguduskan kami Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena kesaat. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan menggalikan segala milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Kita bawa dengan hati bersyukur, dengan hati bersukacita, dan satu pujian berilah pada Tuhan. Berilah pada Tuhan
persembahan, masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahan, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Terima kasih Bapa. Bapa sungguh baik dan luar biasa. Kami sungguh bersyukur hidup di dalam kasih karunia Bapa. Bahkan juga Tuhan Roh Kudus yang menuntun dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Kami juga rindu dijadikan pelaku-pelaku firman. Biar Tuhan Yesus menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh masuk di dalam kehendak Bapa yang sempurna. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Segala celah ditutup dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga yang jahat tidak dapat menjamah kami. Kami aman di dalam Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk reformasi yang sedang terjadi di pemerintahan Indonesia, baik di legislatif DPR, di eksekutif pemerintah, dan di yudikatif peradilan. Kiranya mendapat tuntunan daripada Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa menghentikan cara hidup yang koruptif di masyarakat Indonesia, yaitu kehidupan yang berhubungan dengan perilaku, tindakan, atau sikap hidup yang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi untuk keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak adil. Kami berdoa untuk pejabat publik atau orang yang memiliki kekuasaan, kiranya mereka tidak menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kiranya mereka tidak melanggar etika dan aturan. Jadikan mereka orang yang berintegritas, jujur, dan adil dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai firman Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan Yesus sedang bekerja di bangsa Indonesia untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, dihindarkan dari malapetaka, serta dinaungerahkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, rancangan Tuhan pasti terjadi di Indonesia. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anak.
Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan Yesus, serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya Menteri Keuangan diberikan hikmat dari Tuhan Yesus untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan perpajakan di Indonesia yang sangat membebani rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk reformasi DPR dan institusi kepolisian, kiranya dapat segera terlaksana. Kami berdoa kiranya undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dapat segera disahkan untuk menghentikan korupsi di Indonesia. Amin. Bapa selalu ditinggikan, kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang semakin mendekat. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa mampukan kami untuk hidup kudus dan selalu membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat beribadah sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntun kami ya Tuhan Roh Kudus untuk tidak terlambat datang beribadah. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, dan kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapa di sorga, kami ingin terus senantiasa mengucap syukur karena Bapa begitu mengasihi kami. Begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini sehingga Bapa telah mengaruniakan putra Bapa yang tunggal. Supaya kami umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Engkau yang membenarkan kami Tuhan Yesus dengan menghapus segala dosa kesalahan kami, mengangkat segala kutuk di dalam tubuh kami dan menjadikan tubuh kami bait kudus-Mu Tuhan. Biar kami selalu hidup dalam buah pertobatan. Ketika kami punya kesalahan, Tuhan ingatkan kami. Kami tidak sampai dicambuk, tapi kami cukup diberitahu saja, pasti kami mau bertobat. Kami juga mau hidup dalam buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada di dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus saja yang selalu dimuliakan. Kami juga mengucap syukur Bapa, kalau kami semua sehat, seluruh jemaat GBHT sehat, bahkan sembuh dari segala penyakit. Biarlah kami terus mengucap syukur ya Bapa, seperti seorang Samaria yang telah disembuhkan dari kustanya kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Selayaknya lah kami mengucap syukur senantiasa karena Tuhan sudah menyembuhkan, memulihkan kesehatan kami. Kami juga berdoa buat keuangan kami, keuangan jemaat. Tuhan, Engkau yang punya segala sesuatu. Kami tidak tergantung pada diri kami, tidak tergantung pada harta kami, tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi kami terus menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapa tahu apa yang kami butuhkan. Bapa cukupkan apa yang kami perlukan.
Kami percaya jemaat juga akan mengalami hal yang sama ketika mereka juga menggantungkan hidupnya hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang terlebih dahulu, maka semuanya pasti akan ditambahkan kepada kami. Berkati persembahan-persembahan jemaat-Mu ya Bapa, berkati apapun yang kami bawa, baik ucapan syukur kami, baik persembahan diakonia, persembahan dana abadi, persembahan persepuluhan kami, persembahan apapun yang kami bawa dengan sukacita, tidak dengan duka, tidak dengan paksa, pasti Bapak berkenan untuk menerimanya. Dan Bapak sanggup melimpahkan segala sesuatu bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati yang mengelola persembahan ini, tambahkan hikmat kepada kami ya Tuhan, supaya kami melakukan apa yang seperti Engkau kehendaki. Kami rindu melakukan apa yang Bapa kehendaki, karena kami diangkat menjadi saudara-saudara laki-laki, saudara perempuan, ibumu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau juga mengangkat kami sebagai sahabatmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami juga selalu mengucap syukur untuk firman yang kami baca, untuk firman yang kami renungkan, untuk firman yang disampaikan di dalam setiap ibadah di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesan-Mu bagi jemaat GBHT Kudus, biar mereka mengucapkan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya, di dalam perkataannya. Biar hanya perkataan-Mu Tuhan yang boleh disampaikan buat kami semua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Berkati hamba-Mu Penatu Hadi Praganta ya Bapa. Di dalam perenungannya dia sudah mendapat sesuatu daripada Tuhan Yesus dan sudah disampaikan kepada kami. Biarlah kami juga memberkati hamba-Mu ini. Biar Tuhan tambah pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan kami mendengar suara Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati istrinya, berkati anak-anak mereka ya Bapa. Biar mereka tetap sehati melayani Tuhan Yesus dalam seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Oma Suharti, ucap syukur di umur 87 dia tetap sehat. Dia juga tetap menjadi murid-Mu Tuhan, belajar berdoa, belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami rindu suatu kali nanti hari Minggu atau hari Minggu kami boleh bersama Oma Suharti melaksanakan perjamuan kudus ya Bapa, supaya tubuh dan darah-Mu juga ada di dalam tubuh dan darahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GBHT Kudus. Jadikan kami jemaat-jemaat yang berkualitas, yang berintegritas, yang militan, yang mengutamakan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Biar kami hidup di dalam Tuhan Yesus saja. Kami memberkati seluruh jemaat GBHT Kudus, biar mereka menjadi jemaat yang militan, tidak ada lagi yang malas, tidak ada yang lagi terlambat, tidak ada yang lagi yang tidak sungguh-sungguh, tetapi mereka diberikan kerinduan untuk menghormati Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita mengucapkan bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Amin. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa, kiranya Bapa memberkati kami yang ambil bagian di dalam ibadah pemuda sehati pada sore hari ini, baik yang onsite maupun yang online. Sebab kami sangat rindu menghormati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, saatnya kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga. Sebab Bapalah sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Tentunya di dalam Tuhan Yesus yang cinta akan kami semua. Tentunya dalam tuntunan penyertaan Roh Kudus kami menadahkan tangan kami. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bapak, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa di surga, kalau Engkau juga menampakkan diri kepada kami, khususnya hamba-Mu Tuhan, bahwa Engkau memperhatikan gereja-Mu di tempat ini.
Kami mengalami damai sejahtera daripadamu. Wajah-Mu indah dan sejuk ya Tuhan. Terima kasih kami kawanan kecil tetapi sudah mendapat perhatian dari Bapa di surga. Biar kami tetap semangat di dalam Engkau. Bahkan kami lebih dalam lagi mengasihi-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar di sini ada pelita dari Tuhan Yesus yaitu firman-Mu. Ada kehadiran-Mu Tuhan Yesus bersama para malaikat-Mu. Biarlah sore hari ini juga menjadi ibadah yang berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom Popo, Tuhan memberkati. Haleluya. Halo Bapak, Tuhan berkati. Yes. Ya, sehat ya semuanya. Amin.